Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi ya masuk ke unit 1 ya, Kamnek ya, didampingi oleh Pak Abdul Ghafur sebagai kuasa, juga Pak Mulyadi, untuk melakukan proses pemberian keterangan atas panggilan dari pihak Polda Metro Jaya. Dan awalnya pihak penyidik menyampaikan bahwa ini pemberian keterangan yang ketiga, gitu kan. Setelah yang pertama waktu klarifikasi, kemudian juga klarifikasi kedua atas laporan selain Pak Joko Widodo, gitu kan, yang lain-lain yang sudah saya beri sampaikan keterangan. Yang laporan Pak Joko Widodo, saya kira kita cukup lengkap memberi penjelasan atau klarifikasi. Tapi ketika yang selain Pak Joko Widodo itu kita menyatakan dia tidak punya legal standing, dia tidak berhubungan dengan ijazah yang diduga palsu itu, sehingga kami menyatakan tidak bersedia untuk beri keterangan, dan itu sudah disampaikan. Nah, pada yang ketiga ini, gitu kan, tadi menyatakan ini fase penyidikan, kalau kemarin fase penyelidikan, gitu kan. Dan ketika disampaikan bahwa kurang lebih sama dengan yang lalu lah, kita terima saja pandangan itu. Namun ketika ia sampai pada pertanyaan bersediakah untuk memberikan keterangan, saya yang menyampaikan bahwa saya bersedia memberi keterangan asal bukti utamanya yaitu ijazah Pak Joko Widodo yang sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya diperlihatkan, karena itu sangat penting sekali, karena semua aspek permasalahan adalah kepenasaran publik mengenai ijazah itu ada atau tidak ada, asli atau palsu. Nah, sekarang kami mohon agar diperlihatkan kepada pihak terlapor, gitu. Dan jika diperlihatkan, kami akan memberikan keterangan berikut sebagai saksi. Tapi jika tidak diperlihatkan, saya berkeberatan untuk memberi keterangan. Saya tidak siap dan tidak akan memberikan keterangan karena tidak ditunjukkan ijazah yang telah disita oleh Polda Metro Jaya tersebut. Saya kira kata kuncinya itu ya, karena memang bagaimana kita semua telah berbicara tentang dugaan ijazah palsu, gitu kan, dan ketika kita datang juga ke Solo langsung kepada Pak Jokowi, mana ijazahnya, tidak juga ditunjukkan, katanya nanti di pengadilan. Tapi sebelum sampai di pengadilan kok sudah disita oleh pihak Polda. Berarti sebetulnya kewajiban pihak Polda Metro Jaya menunjukkan kepada publik, kepada rakyat, bukan kepada kita saja, kepada rakyat. Nih loh, itu ijazah yang dipertanyakan itu. Tapi sampai sekarang pihak Polda Metro Jaya tidak memberikan informasi itu, gitu kan, atas barang yang sudah disita. Oleh karenanya ketika kami ditunjuk atau diminta kesaksian, maka pertanyaan pertama yaitu tunjukkan dulu ada enggak atau apa yang telah disita itu. Maka kalau itu telah ditunjukkan, kami mau memberikan keterangan. Tapi kalau tidak ditunjukkan, maka saya tidak akan memberikan keterangan. Apapun risiko hukum itu adalah konsekuensinya. Tapi sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari publik, dan kita berbicara aspirasi publik loh. Ini bukan aspirasi perorangan, bukan kelompok. Rakyat Indonesia yang ingin tahu ijazahnya Pak Joko Widodo. Maka ketika di forum tadi kita tanyakan, tunjukkan dong, gitu. Mana yang kan sudah disita, sudah ada di sini. Nah, menurut penyidik sedang ada di lapor. Ya kalau begitu, kata dia nanti akan ditunjuk, akan diberitahu setelah itu. Ya kita tunggu saja dong kalau begitu. Setelah ditunjukkan baru kita beri keterangan. Nah, sekarang pihak penyidik mungkin berkonsultasi dengan aparat lainnya untuk bagaimana mensikapi, gitu. Yang jelas bahwa jika tidak juga ditunjukkan sekarang ini, kami tidak akan, atau saya khususnya tidak siap dan tidak akan memberikan keterangan apapun berkaitan dengan apa yang dilaporkan baik oleh Pak Joko Widodo maupun oleh 3 pelapor lainnya yang disatukan, karena menyatukan laporan adalah pelanggaran hukum sebenarnya yang bisa dipermasalahkan ke depan. Saya kira poin utamanya itu.
Jadi mungkin ada tambahan ini dulu. Bang Musi dulu. Ya. Kuasa hukum kita. Pak Mulyadi. Ya, selamat siang para teman-teman semua, bahwa di sini saya hanya menyampaikan apa yang tadi mendampingi klien saya, bahwa saya menjelaskan tentang apa yang dituduhkan oleh klien saya, yaitu 311, 3310. Itu mana barangnya? Kalau tidak ada barangnya, mungkin ini apa yang disampaikan tadi oleh klien saya, bahwa bagaimana pemeriksaan kalau tidak ada barang yang ditentukan masalah penghinaan, pencemaran nama baik, barangnya mana? Nah, disinilah saya bilang, apa yang saya bilang sampaikan kepada tadi penyidik, ini kita tidak mengajarkan ikan berenang. Pada dasarnya semua orang tahu dan mengerti apa yang dituduhkan oleh klien saya, yaitu adalah yang dikatakan bahwa ada dugaan ijazah palsu ini harus diperlihatkan baik dalam penyidikan maupun masyarakat seluas-luasnya. Ini harus ada ketentuannya yang disangkakan oleh pelapor bahwa ini ada pencemaran nama baik, penghinaan, maka ini harus diperlihatkan sesuai dengan hal untuk menjelaskan kepada klien kami. Itu mungkin tambahan dari saya. Sudah diungkapkan oleh klien saya bahwa ini harus diperlihatkan baru bisa diperiksa kembali. Itu aja dari saya. Ya, menolak, tapi dari tim Roy Suryo sendiri gimana? Ya, Dan kita nanti ditanyakan. Tapi kurang lebih sama. Ada strategi yang berbeda. Jadi, tapi sama. Ya, ada kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Ada KUHP 239, ada yang memperkuat nikmat 2 KUHP, tapi ada juga keterbukaan informasi publik pasal 18. Kewajiban pejabat negara jika diminta identitasnya harus diberikan Undang-Undang pasal 11. Maka dua undang-undang ini, baik KIP maupun KUHP, ini berkesinambungan, sinkron. Ya, ada kesimpulan. Jadi kesimpulan itu yang kami minta, jangan sampai undang-undang ini ditabrak. Sama dengan sekarang kasus Gibran yang sampai sekarang bergulir, umur masih 37, PKPU-nya undang-undang harus 40. Bagaimana? Ini yang kita khawatirkan. Jadi alasan secara sederhana, dasar yang disampaikan oleh Bang tadi yang Rizal, sebenarnya itu bagaimana orang itu, tapi tidak menunjukkan apa yang dituduhkan. Kan begitu kan kira-kira, gitu lah ya. Sama dengan soal golok tadi, sama dengan juga soal orang yang sekarang mau masuk pemerintahan dengan menggunakan ijazah ternyata palsu, ya harus dibuktikan. Tapi kan maaf potong, bukan pembuktian itu nanti di pengadilan, itu hakim itu sendiri. beda lagi. Oke. Jadi dalam tahap penyidikan itu harus ada dasar. Dasarnya itu orang ditersangkakan, misalnya orang mau diperiksa ke arah itu, inilah karena kamu begini. Artinya itu diperlihatkan supaya ada keyakinan hukumnya berjalan dengan tepat untuk masuk ke P21 setelah P19 dakwaan dan seterusnya. Nah, soal pembuktian itu memang di dalam sidang yang akhirnya kesimpulan terakhir, benarkah ijazah ini inkrah? Benarkah ijazah ini sudah ada putusan dari PN, PT, MA atau DKA? Sampai detik ini enggak ada. Gitu, Bos. Bang, ini kan dari Pak Rizal sendiri kan menolak untuk memberikan keterangan ya. Kan tadi dari abang juga bilang siap menerima konsekuensinya. Apakah kalau saya menolak untuk pemeriksaan, apakah ada konsekuensinya sih, Bang? Menolak itu maksudnya kalau tidak diperlihatkan, itu maksudnya. Jadi kalau tidak diperlihatkan, berkeyakinan beliau monggo lanjutkan dengan konsekuensi. Setiap pemeriksaan itu kan ada konsekuensinya, apapun saja. Saya kira itu. Saya tambahkan ya Bang, kalau konsekuensi hukum seseorang itu sudah menghadiri secara sah dan patut, saya kira tidak ada konsekuensi hukum, kecuali kita mangkir ya untuk kedua kalinya, ya mungkin bisa dilakukan upaya paksa. Tapi kan hari ini kita tidak mangkir, kita memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya itu secara sah dan patut karena sudah dipanggil. Pada saat kami hadir, kami juga punya hak untuk satu, meminta diperlihatkan barang bukti karena itu berkaitan dengan apa yang diduga kami
ke situ, ya kan? Kemudian itu berkaitan dengan barang bukti, dan kalau itu belum diperlihatkan kepada kami punya hak untuk belum memberikan keterangan. Ya, dan tadi penyidik menyampaikan bahwa masih dilapor laboratorium forensik. Ya monggo silakan, nggak ada masalah. Nanti kita tunggu sampai kita siap memberi keterangan gitu. Kalau memang hasil dari lapornya udah selesai, ya Bang Rizal Fadila akan siap untuk menghadiri pemeriksaan lagi dan memberikan keterangan yang clear, gamblang, tuntas, ya sepanjang barang bukti itu sudah bisa diperlihatkan kepada beliau, dan beliau punya hak loh, ingat itu. Jadi tidak ada keraguan dong Tidak dalam ada proses keraguan. di dalam posisi ini ada diduga ada keraguan dari pihak Fadila dengan ijazah ini. Bukan sangat ragu lagi, kita yakin bahwa ijazah ini berdasarkan atas kajian dan analisis saintifik yang dilakukan oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon itu palsu. Itu maka harus dibuktikan sebaliknya. Gitu. Jadi kami punya keyakinan ijazah ini palsu, buktikan sebaliknya bahwa itu asli. Nah, proses yang terjadi di ruang ini adalah proses pembuktian itu. Nah, sebelum ada pembuktian itu, maka keyakinan itu tetap ada. Makanya dimintakanlah gitu, dari proses tahapannya. Mulai sekarang dong tunjukkan. Gitu. Kami sebatas kemampuan yang ada bisa melakukan analisis juga gitu. Nah intinya begini juga Pak, bahwa kita diminta keterangan sudah diberikan. Gitu ya, kita datang tadi hadir, kemudian memberi keterangan. Hanya keterangan itu hanya sampai poin 2, gitu, poin 2. Untuk melanjutkannya diperlukan syarat. Nah syaratnya adalah ijazah itu ditunjukkan, maka kita bisa menambah lagi keterangan berikut. Jadi jangan disangka bahwa sekarang tidak ada keterangan. Gitu, ada keterangan, hanya sampai sebatas poin 2. Bersediakah menyampaikan keterangan? Lanjutanlah begitu. Ya kami hanya bersedia terus menerangkan jika ditunjukkan ijazah Joko Widodo yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya.